Oke semuanya, selamat sore. Kembali lagi bersama saya Gina Dika pada acara 3 Marketing ketiga. Alright, karena beberapa hari yang lalu kita udah coba berbicara tentang apakah pemasaran itu emang dekat dengan kita, terus juga kira-kira tugas ngajar itu apain aja sih? Nah, sekarang kita mari berdiskusi tentang kira-kira apa saja sih yang dipasarkan oleh seorang pemasar atau marketing. Nah, mari kita review lagi dari buku Kotler dan Keller, nah, edisi 13 alias. Nah, yang seperti teman-teman ketahui, yang sering kali dipasarkan dalam dunia ini adalah barang dan jasa. Tapi kalau teman-teman tahu bahwa bukan barang dan jasa aja loh yang dipasarkan. Nah, dalam buku ini tuh ada beberapa hal yang dapat dipasarkan. Nah, yang pertama adalah barang. Nah, jadi barang-barang fisik ini tuh merupakan apa ya, suatu usaha produksi yang besar banget gitu loh. Yang kebanyakan negara juga ya produksinya tuh gede. Maksudnya, tiap negara itu berlomba-lomba untuk menciptakan produk gitu. Dan dengan keunggulannya masing-masing. Kayak misal US, yang saya tahu US kayak makan fast foodnya, China dengan elektronik, terus juga Korea dengan kecantikannya, terus Jepang dengan otomotif, gitu kan? Dan negara Eropa dengan otomotifnya juga. Tuh intinya ya tiap tahun tiap negara tuh kayak saling berlomba-lomba gitu untuk menciptakan produk terbaik mereka. Gitu untuk memasarkan produk mereka juga. Kayak gitu. Nah, yang kedua adalah jasa gitu. Nah, menurut buku ini katanya kalau semakin maju negara, porsi aktivitas ekonominya juga semakin besar gitu loh. Nah, dalam buku ini gitu ya, US mungkin pada saat dulu US mungkin apa ya, buku ini cetak tahun 2009 ya. Sekitar tahun 2009-an bahwa US tuh si porsi ekonominya tuh 70-30 gitu loh. Perbandingannya 70% buat jasa, bidang jasa, 30% buat produksi. Ya, misalnya mungkin jasa apa coba? Jasa penerbangan, jasa perbaikan, jasa hotel, jasa penyewaan, dan jasa-jasa lainnya. Nah, terus selain itu, kira-kira apa lagi ya? Nah, selanjutnya adalah jasa acara, teman-teman. Ya, misalnya acara apa nih coba kayak event konser, itu kan tahu-tahu Fest, Elfest, atau konser BTS tuh yang kemarin. Temen saya bahkan sampai beneran effort banget buat dapetinnya gitu loh tiket BTS itu. Keren banget ya intinya. Nah, selain itu juga tiket apa lagi coba? Event apa lagi nih? Nah, event Piala Dunia 2026 gitu. Jadi ya si event itu bisa dipasarkan juga ke perusahaan. Bisa perusahaan apa coba? Ya pemasaran apa ya? TVRI itu kemarin. Mereka juga beli lisensi kan ke FIFA gitu. Si FIFA juga nawarin nih, kalau mau ngeliput acara ini, tolong ya bayar lisensinya. Kami menawarkan lisensinya nih, gitu, agar official kayak gitu. Itu contoh jasa. Terus selanjutnya apa lagi coba? Yang keempat ada pengalaman. Nah, pengalaman itu gabungan dari jasa dan produk. Misalnya, kayak Walt Disney World Magic gitu. Jadi, si perusahaan tuh kayak nawarin ya jasa pengalaman, pengalaman di hidup ke dunia peri, gitu kan. Di situ juga ada produk-produknya juga, ada pengalaman, pengalaman kayak, wah ini menarik banget nih, kayak gitu. Terus juga kayak misal pengalaman ataupun pengalaman ikut
aurora di mana ya? Lupa saya. Pasifik, bukan Pasifik ya? Lupa saya. Ya itulah pokoknya. Aurora di mana ya? Ya itu terus ya banyak lah intinya gitu. Kayak tahu mendaki Gunung Everest juga satu pengalaman yang tawarkan gitu loh. Selanjutnya ada orang. Orang kok dipasarin? Apakah jual beli orang? Enggak dong ya. Maksudnya di sini tuh mungkin kayak self branding gitu kan. Contohnya apa coba? Ya artis, influencer gitu kan. Dia menjadikan dirinya itu sebagai self branding yang dimana ketika dia udah dikenal oleh banyak orang, otomatis awareness orang-orang terhadap apa yang dia pasarkan, misalkan dia mau mempromosikan sebuah coffee gitu, bisa dikenal banyak orang kayak gitu si produk yang dia pasarkannya. Jika objek dirinya itu sebagai self brandingannya kayak gitu. Terus juga selanjutnya ada tempat. Ya ini juga sama kayak barang gitu loh. Tiap negara mengunggulkan tempatnya untuk dijadikan sebuah wisata, mempromosikan, memasarkan tempat keunggulannya untuk jadikan wisatawan agar turis dari domestik ataupun mancanegara datang ke tempat tersebut. Misal jangan jauh-jauh deh kayak di Bali, Pulau Santorini. Ya, di Indonesia banyak kok, di Indonesia juga, gitu kan. Di luar negeri juga banyak. Gunung Fuji di Jepang, gitu. Terus selanjutnya apa lagi? Ada properti. Nah, properti sini tuh ada kayak properti seperti real estate itu kan bangunan atau properti finansial kayak obligasi atau saham. Ini bisa dipasarin gitu kan. Nah, selanjutnya apa lagi sih yang bisa dipasarkan? Organisasi. Nah, ini gimana ya organisasi? Saya juga organisasi kayak belum paham dari kalimatnya sih. Mungkin teman-teman di sini ada yang tahu, ada yang mau menjelaskan juga silakan berkomentar di kolom komentar ya. Juga informasi, informasi di situ adalah apa yang dihasilkan, dipasarkan, dan didistribusikan oleh buku, sekolah, dan produk universitas. Maksudnya mungkin di sini ilmu ya. Tuh. Sekarang yang saya lihat gitu kan, ilmu-ilmu ini tuh beneran dipasarin loh teman-teman. Beneran dipasarin loh. Bahkan sekarang kayak banyak jualan kelas gitu loh. Jualan ilmu tentang tips cepat ngetik Excel, ngetik Word gitu. Wait, saya mau keluar dulu bentar ya.